Kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati anak, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis, dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu
dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Satu Samuel pasal 2. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang durusila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian,
sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel, yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata,
tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. 1 Samuel pasal 3. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau dengan kurban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. 1 Samuel pasal 4. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel.
Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Dan pada hari itu juga, ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah, dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki, serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya,
janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Satu Samuel pasal 5. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita, untuk mematikan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Satu Samuel pasal 6. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu
daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes, melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu, orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu." 1 Samuel pasal 7. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian,
Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Satu Samuel pasal 8. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu,
dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan dagu dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki, dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya.